Ya, welcome Pisces, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Pisces, ini untuk kapanpun kalian menemukan video ini. Ya, yang jelas aku recordingnya dan mungkin uploadnya ada di minggu-minggu dekat Lebaran lah. Ya, gak tahu sih kadang. Ya udahlah, itu yang kemarin aku agak kaget. Ada yang nonton videoku dari Januari padahal bulannya udah Maret, makanya kayak ini algoritma YouTube gimana coba cara menemukannya. Ya kapanpun kalian menemukan video ini Pisces, ini untuk kalian, dan di sini kalian punya chariot. Chariot tuh Cancer by the way. Aku pikir kayak oh Pisces pas banget, tapi bentar, Pisces tuh oh bukan, itu Cancer. Iya. Ada chariot di sini buat kalian, Pisces, dan aku ngerasa ada dorongan untuk bergerak. Yalah, namanya juga chariot, cuma uh, dorongan untuk bergerak, dan kalian agak sulit untuk apapun yang ingin kalian lakuin, agak sulit buat ngelarang kalian atau ngehalangin kalian sekarang sih. Makanya ada kesan mungkin jadi agak terburu-buru atau agak sembrono, atau gak tahu ya, mungkin kalau konteksnya kalian pengen mulai hal yang baru, apalagi bentar lagi Syawal nih, abis puasa Lebaran Syawal kan, mungkin kalian mau mulai kerjaan baru atau mau mulai proyek baru atau mau mulai relationship baru mungkin. Ya nggak bisa dihalangin sih ya, apapun yang orang bilang pasti bakal kalian terabas gitu aja. Cuma ya itu yang tadi aku bilang, kayak aku nggak berusaha ngalangin kalian tapi kesannya malah jadi buru-buru sih. Aku nggak tahu ya persiapannya udah matang atau belum, atau kalau kerjaan kalian udah siap belum. Ya, ya biasanya kalau ada bulan Syawal gitu, kalau nggak nikahan ya kerjaan baru gitu. Ya ada beberapa kerjaan yang penerimaannya malah begitu beres puasa, nah itu ada kerjaan. Cuma kan gituan tetap kudu dipersiapkan ya. Ya walaupun iya sih agak agak ada euforianya, mungkin ada kesenangannya selama bulan puasa, apalagi yang udah nyari kerjaannya dari lama gitu, terus baru keterima lamarannya atau baru beres apa ya, beres interviewnya atau baru dikabarinnya oh ya ntar mulai kerjanya abis lebaran ya. Oh itu senang banget sih pasti. Iya, dan emang emang nggak bisa kualangin sih. Iya selamat ya, ya ya aku ikut seneng sih. Cuma ngerasa tolong dipersiapkan ya, jangan jangan kebawa seneng, jangan kebawa apa, jangan kebawa euforia. Tetap tetap segala persiapan tetap harus dilakuin, soalnya di sini ada crossing the reading, kita punya the devil. Aku agak nggak siap sih ngeliat the devil di sini. Mungkin aduh sulit ya ada the devil. Ya mungkin datang dari kamu yang terlalu buru-buru mungkin, atau kamu yang terlalu apa ya, terlalu semangat, makanya jadi pronto apa sih, pronto jadi cenderung nggak detail kali ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan karena kamunya nggak detail, nggak seksama, nggak memperhatikan dengan baik. Kalau ngelihat the devil di sini, ya yang paling apa sih, yang paling menarik perhatianku selalu ada the fool yang dia terkurung gitu, kayak dikandangin. Sebenarnya the fool kan dia semangat semangat aja, apalagi kita ngomongin awal baru ya, hal baru buat dieksplor. The fool ya semangat banget. Cuma ya sama kayak chariot ini kan, chariot ada tuh percaya dirinya, willpowernya ada di sini. Cuma nggak tahu ya, agak, aku nggak mau bilang alarming atau tanda bahaya juga ya, cuma mungkin kamunya harus lebih hati-hati kali ya. Ya aku tahu kamu lagi apa ya, lagi semangat, aku tahu kamu lagi apa ya, lagi kenceng-kencengnya banget pengen uh, atau mungkin ya karena ini Cancer, uh, halangannya atau hambatannya justru ada di insecurity-nya kamu sendiri. Ya kalau ngomongin Cancer biasanya ngomongin soal apa ya, ya dia lebih secure, dia lebih uh, secure tuh apa ya, lebih aman. Jadi kalau ngeliat devil, mungkin faktor keamanannya atau faktor security-nya dari apapun yang mau kamu lakuin sekarang, tolong lebih diperhatikan. Soalnya takutnya kalau kamu sampai ngelanggar SOP-nya kayak gitu, kayak faktor-faktor atau ya faktor-faktor keamanan yang nggak terlalu diperhatiin, jatuhnya jatuhnya takutnya malah kamu yang rugi sendiri.
Jadi tolong diperhatiin kayak faktor-faktor keamanannya. Di sini ada Ten of Wands di root of the reading. Kalau ngeliat Ten of Wands jangan sampai kamunya terlalu overwhelmed, terlalu banyak ngambil beban yang di luar kapasitas kamu. Ingat ya, yang tadi aku bilang tuh, perhatikan faktor-faktor keamanannya. Udah kayak itu nggak sih? Udah kayak keselamatan kerja. Iya, aku ngerasa ada urusannya dengan itu sih, atau mungkin ada uh, irisannya ke situ soal keselamatan kamu, entah itu keselamatan kerja atau keselamatan di jalan mungkin. Ya mungkin kalau ngeliat Chariot sama The Devil, Chariot apalagi, mungkin kalau buat kalian yang mau mudik di jalan, hati-hati, jangan bawa barang kebanyakan, apalagi kalau ngeliat Chariot di sini mungkin kamu mudiknya bawa motor sendiri. Tetap harus diperhatiin faktor-faktor keamanannya kayak gitu, jangan bawa barang kebanyakan. Terus kalau ngeliat The Devil di sini, jangan sampai kalian kayak apa ya, ya faktor keselamatan, rambu-rambu lalu lintas tetap harus diperhatiin. Aduh, nggak tahu sih, aku mudik lebaran tuh selalu, aku paling males kalau udah mudik lebaran di jalan, serius. Makanya aku kalau bisa mudiknya di luar lebaran, aku mending mudik di luar lebaran deh. Di sini ada Knight of Coins di pas energinya. Ada kesan kamu udah terlalu lama di jalan. Ya, udah terlalu lama di jalan maksudnya. Iya, kamu di prosesnya kayak mungkin tadi yang aku bilang, kamu mulai Syawal kamu udah keterima di tempat kerja baru. Mungkin proses interviewnya yang lama gitu. Proses interviewnya yang kamu ngelamarnya kapan, dipanggil interviewnya kapan, mulai kerjanya kapan, itu rentang waktunya lama. Jadi kamu kayak tua di jalan gitu kalau ngeliat Knight of Coins ya mungkin. Atau ya mungkin proses buat kalian yang mudik bawa kendaraan sendiri, bawa motor, kalian ya jalannya lama. Tapi harusnya sekarang enggak sih, udah banyak jalan tol juga. Harusnya mudiknya nggak segitunya sih kesini, tapi nggak tahu, aku udah lama nggak mudik udah lama aku nggak mudik lebaran. Di sini ada Two of Cups, crowning the reading. Ada pertemuan, biasanya aku bilang understanding, tapi kalau ngeliat di sini ada pertemuan, ada yang ketemu, entah itu pengertiannya atau entah itu pemahamannya. Tapi yang jelas mungkin kamu yang ngerti kalau oh iya aku pengen mudik sekarang nih, mumpung jalannya lagi kosong. Tapi kamu juga ngerti kamu nggak bisa apa ya, nggak bisa kebut-kebutan kali di jalannya. Jadi kamu mengerti nih kondisi di jalannya kayak gimana dan kebutuhan kamu saat ini gimana. Dan di sini ada dari Two of Cups ke Three of Cups. Jadi kamu ngehandle orang-orang sekitar kamu, ngehandle kemacetan, mungkin trafficnya sekitar kamu juga bisa lebih happy. Aku ngerasa kalau kalau kamu di bawahnya nih ada Ten of Wands misalnya, kamu bawa barangnya kebanyakan di luar kapasitasnya kamu, agak sulit kan menikmati perjalanannya. Jadi, dan aku ngerasanya kalau Road of the Reading-nya kayaknya banyak banget bebannya sih, walaupun nggak bebannya literally kayak beban bawaan mudik ya, kayak bawa oleh-oleh atau bawa baju pakaian kayak gitu, enggak sih, kayaknya lebih ada beban ekspektasinya juga kali ya. Iya, kayak udah ditungguin ya sama keluarga di kampung kayak gitu, atau udah ditanyain pokoknya kalau nggak mudik tahun ini berat dia rasanya. Ada ekspektasi, makanya kalau ngeliat Ten of Wands itu, kalau ngomongin bahan bakar yang paling mujarab, bahan bakar yang paling ampuh sih kalau buat bepergian kemana-mana atau kita mau ngambil tindakan nih, udah dikasih Ten of Wands, wah udah tuh kayak langsung tancap gas aja, udah nggak pakai mikir, soalnya bebannya udah nggak ketahan, udah pengen cepet-cepet, udahlah ya udah kita kerjain, ya udah kita berangkat kayak gitu. Dan Three of Cups ini mungkin cara kamu ngejalaninnya atau apa yang bakal kamu hadapin di depannya adalah kamu bisa lebih nge-manage perjalanan kamu dengan baik gitu. Nggak yang kalau ngeliat Three of Cups di sini mungkin ngeluh ada, panas iya, capek berat iya, tapi seenggaknya kamu masih bisa ikut senyum lah, soalnya ya apalagi ketemu keluarga, masa nggak ada senyum-senyumnya kayak gitu. Sepanas apapun di jalan, seberat apapun di jalan, ya tetap harus senyum, bukan tetap harus kelihatan
apa ya, happy lah ketemu sama keluarga, masa nggak happy ntar ditegur lagi. Nggak tahu, aku biasanya begitu. Udah jauh-jauh mudik sampai apa ya, sampai sampai rumah manyun aja sehari-hari, kayak kenapa sih kamu nggak ikhlas banget disuruh mudik tahun ini. Ya aku kadang ditanya begitu sih, kayak enggak, aku cuma bete aja di jalannya macet, di jalannya panas, capek aja nyampainya, nggak karena aku manyun karena nggak senang ada di rumah, enggak. Di sini ada Six of One di posisi kamunya sebagai penanyanya. Aku ngerasa kalau ngeliat Six of One di sini, dia lebih ringan daripada Ten of One. Itu yang jelas sih. Ten of One di sini udah berat. Seenggaknya kalau Six of One dia tahu beban apa yang bisa dia tunda dulu, beban apa yang nggak harus dia bawa, dan jatuhnya dia bisa lebih apa ya, lebih enak jalannya, lebih ya. Kalau ngomongin Six of One, dia perjalanan yang mengantarkan kamu pada kemenangan. Iya, sebelum ya, kalau di deck yang lain Six of One tuh dia si apa ya, si warriornya ini, si rajanya ini, dia diarak gitu keliling kampung, keliling kotanya dia. Kalau dia udah pulang berperang dan dia menang. Dan aku ngerasa eh itu itu kurang lebih sama nggak sih kayak orang yang baru baru pulang mudik, ya nggak sih? Ya, dia menang menang dari apa? Menang dari perantauan, menang dari perjalanan. Lalu kalau ngerantaunya jauh tuh biasanya, wah, orang tua di kampung tuh senengnya atau bangganya kayak gimana. Ada Seven of One di atasnya. Oh tuh, tadi Ace of Coins ya kelewat ya. Ace of Coins di lingkungan sekitar kalian. Ini kayaknya dari Knight of Coins kalian datang dengan ngebawa Ace of Coins. Ada apa ya, ada something yang kalian tawarkan ke orang-orang sekitar. Kalian kayak ngasih ngasih THR kali ya, kalau ngeliat Ace of Coins ini. Apalagi dia posisinya di environment, di hubungan kalian dengan orang-orang sekitar kalian. Ada THR yang kalian bagi-bagiin, atau at least Ace of Coin walaupun nggak banyak secara jumlah, tapi dia cukup berarti gitu, kayak bagi-bagi THR walaupun nggak banyak ya, tapi ya syukurlah ada keinget sama keluarga, ada inget sama ponakan-ponakan gitu. Yang mereka mah dikasih, nggak tahu sih sekarang kalau ngasih eh, ngasih gocap masih 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 pada seneng gak sih, masih pada happy gak sih? Dulu aku masih inget zaman aku THR dikasih 10.000 seneng banget loh. Kayaknya anak sekarang nggak bisa dikasih 10.000, kayak apaan meh, 10.000 es krim Magnum aja sekarang udah 20.000. Kayaknya udah nggak bisa deh ngasih THR 10.000 sekarang. Iya, yeah, Seven of One, dia ada di Hopes and Fear. Mungkin ketakutannya adalah kalian yang masih harus berjuang, kalian yang masih harus udah sampai kampung, kalian masih ya udah sampai rumah, kalian masih harus berjuang gitu, masih harus apa ya, fighting, masih harus mempertahankan diri dari omongan-omongan keluarga kayak gitu. Nggak harus gitu ya. Cuma harapannya mungkin kalian udah sampai rumah, kalian udah bisa istirahat sih, nggak harus apa ya, nggak harus kerja lagi, nggak harus kerja dulu, nggak harus sibuk dulu ya. Waktunya istirahat, ya udahlah istirahat dulu. Outcome-nya ada Ace of One. Nah ini aku ngerasa dari yang tadi Ten of One ketemu di awal, di akhirnya dia jadi Ace of One. Ada semangat baru yang muncul. Yang tadinya kalian pengen cepet-cepet beres, aku bisa ngerti sekarang kenapa Chariot di sini kesannya jadi pengen banget nyampe cepet-cepet, pengen cepet-cepet beres gitu, buru-buru banget. Soalnya kalau ngeliat Ten of One emang udah nggak tertahankan, kayak ibarat nggak boleh pakai itu jorok. Ya ibarat bisul, dia udah pengen pecah gitu aja. Dan Ace of One tuh adalah mulai kita yang mulai baru dengan semangat baru. Mungkin kamu yang abis lebaran ini mau mulai kerjaan baru atau mau mulai sesuatu dengan semangat baru ya, bisa bisa mulai dengan lebih ringan. Soalnya once-nya si tongkatnya udah kamu bagi-bagiin di kampung kayak gitu, kayak udah nggak ada kelebihan muatan lagi di kamunya. Kamu bisa mulai dengan dengan beban muatan yang lebih fresh, lebih kosong. Iya, gitu kali ya Pisces, untuk readingan kalian kali ini ya. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Jujur aku lupa loh ya, dari 12 zodiak yang aku kerjain minggu ini, kayaknya di Pisces doang aku ngasih tahu itu ya. Mohon maaf lahir dan batin ya Pisces. Minggu depan ya, minggu depan beres lebaran aku
Mohon maafnya buat sisa 11 zodiak yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Thank you banget buat supportnya, likes, komen, sama jam tayang yang udah kalian tinggalin di video ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat Pisces. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.